first is my good colleague, Excellency, Mr. Dan Adian Manadescu, Mr. and the second is Mr. Per Dixon, Deputy Head of Mission of Denmark. And the third is Pak Hans Jostens, Deputy Head of Trade and Economic Section, European Union Relations. Assalamualaikum Pak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kedatangan orang istimewa. Beliau dari Kementerian Luar Negeri Amerika Eropa ya Bapak? Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Siap Kak. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Wow, luar biasa sekali ini datang ke Surabaya. Pak, dalam rangka apa Pak ke Surabaya Pak? Jadi ini kita rencananya memang berusaha untuk melakukan visit ya, kunjungan ke Surabaya dan Jember. Salah satunya adalah untuk mempromosikan produk-produk industri agrowisata yang memiliki prinsip keberlanjutan. Nah, beberapa komoditi yang menjadi fokus kali ini adalah coklat, kopi, dan tembakau, termasuk sigar. Dan kita akan mengundang para wakil dari Kedutaan Besar Eropa dan Amerika Atin di Jakarta untuk hadir, dan mereka mengirimkan wakil-wakilnya. Bahkan ada salah satu duta besar dari Romania, duta besar Romania di Jakarta berpartisipasi pada acara ini, dan mereka ingin tahu persis apa yang sudah Indonesia lakukan, terutama produk-produknya yang sudah sejalan dengan regulasi internasional, khususnya keberlanjutan dan juga ramah lingkungan yang selama ini juga menjadi acuan ya buat produk-produk yang sustainable ke Eropa. Jadi sekaligus bisa berdiskusi, bisa bertemu langsung dengan pengusaha-pengusaha di Surabaya, khususnya di Jawa Timur, untuk bisa menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan itu. Bahkan juga saya sampaikan untuk produk kayu furniture kita sudah punya SPLK, salah satu sertifikasi untuk traceability produk-produk kayu kita ke luar negeri, khususnya ke Eropa. Bahkan sudah cukup lama juga kita meluncurkan itu. Jadi kita memang Indonesia terlalu komit terhadap isu-isu lingkungan, karena ini juga selain juga demand dari luar negeri yang sudah cukup besar, dan mensyaratkan itu juga kesadaran kita sendiri sebagai generasi muda, pengusaha maupun juga wirausaha muda yang berusaha mulai berpikir atau memiliki mindset produk-produknya memang harus memiliki aspek keberlanjutan. Siap. Aspek berkelanjutan sustainable ya Pak ya. Jadi begini Pak, contoh tadi ada beberapa produk yang ditampilkan ya, ada flooring juga ya. Kenapa Pak bisa nggak sebagai kementerian gitu ya, trustednya orang luar, orang Amerika terutama Eropa, sama kita kan berbeda. Kalau misal kita kasih contoh Singapura mungkin, sama-sama produknya dari kita. Tapi mereka lebih trusted ke Singapura gitu ya Pak ya, untuk ekspor itu bagaimana Pak dari kementerian Pak untuk menanggapi? Buat saya apa yang sudah dilakukan selama ini saya rasa sudah cukup bagus ya, dari khususnya Kementerian Luar Negeri itu tugasnya salah satunya adalah melakukan diplomasi ekonomi. Jadi diplomasi ekonomi itu banyak beberapa ragam caranya, yang salah satunya lakukan business matching juga, membuka pasar di luar negeri untuk teman-teman dari usaha ataupun wirausaha Indonesia, dan bahkan juga kita mengadakan expo. Nah, beberapa expo itu kita lakukan sekali lagi untuk membentuk business network, dan kedua keberlanjutan dalam bidang keberlanjutan untuk konkret bisnisnya. Jadi kita ada Indonesia Latin Amerika Business Forum setiap tahun, kita juga ada Indonesia Europe Business Forum, kita juga ada Indonesia Asia Selatan dan Asia Tengah Business Forum. Nah, kita juga punya beberapa business forum yang diadakan di beberapa perwakilan. Jadi itu semua kita bergerak untuk mempromosikan Indonesia. Jadi saya rasa memang kita kan punya banyak produk-produk ya. Bagaimana kita bisa menjual langsung, direct trade, expo, ataupun juga nanti ekspor langsung, itu penting. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga. Dan kita sudah mulai perkenalkan juga brand-brand kita juga. Mungkin ada beberapa produk-produknya dalam bentuk
semi jadi atau yang raw material, tapi ke depan produk kita juga harus punya nilai tambah. Makanya selalu dari pemerintah kan selalu mendorong hilirisasi kan, barang-barang sumber daya alam itu tidak diekspor mentahnya tapi sudah setengah jadi. Nah, kita juga harapkan hal yang sama. Tadi juga saya bicara dengan produk makanan ya, kerupuk ataupun juga bumbu masak ya, kita harus jual tuh dengan produk brandnya, dan sudah dimulai ke arah situ juga. Dan beberapa juga saya rasa kita harus berani, dan kita harus juga tunjukkan bahwa produk kita mudah diserap juga oleh pasar, khususnya Uni Eropa, Amerika ya. Karena kalau sudah masuk di pasar yang susah, pasar-pasar yang middle, yang middle, yang mungkin relatif tidak terlalu strict, akan lebih mudah lagi. Tapi memang Bapak kenapa Surabaya dan Jember? Ini memang salah satunya karena potensi yang besar dari tembakau dan coklat kan ada di Jawa Timur. Coklat bukan di Papua ya Pak ya, untuk kakao itu ya Pak ya? Enggak, di sini ada pusat penelitian coklat dan kopi, itu kan juga salah satunya mereka ingin menunjukkan bahwa aspek penanaman dan juga pemrosesan coklat itu melalui proses yang boleh dikatakan memiliki aspek keberlanjutan gitu. Jadi kalau kita bicara coklat ya mungkin nggak ada beberapa yang masih menggunakan perkebunan yang memang perkebunan untuk coklatnya, tapi pengolahannya itu sendiri kita akan lihat bahwa pengolahannya itu kan juga melalui aspek keberlanjutan itu juga. Karena sekarang juga tidak terlepas ya, tidak hanya produknya tapi kemasannya ya, kemasannya juga harus yang ramah lingkungan, yang bisa diolah lagi gitu. Jadi kalau di Eropa tuh kita akan dibiasakan bahwa semua produk itu memiliki aspek circular economy. Jadi nggak ada yang terbuang. Karena orang Eropa akan berani bayar lebih mahal ketimbang dia beli lebih murah tapi nggak ada aspek keberlanjutan dan juga environment friendly. Jadi mindsetnya memang sudah harus. Dan saya lihat beberapa wirausaha muda yang saya juga temui di Jakarta, mereka udah mulai membuat produk-produk yang eco green. Ya, jadi bangsanya dari mana? Pelepah pisang ya, dari ampas tahu, pembuatan tahu tuh ampasnya itu diolah jadi material seperti ada sabuk, ada dompet, jadi kayak barang jadi. Nah itu menjadi sesuatu yang tadinya bau, kotor ya, tapi kemudian bisa diolah lagi, diproduksi lagi. Sekarang malah jadi orang kan berebutan untuk bisa memanfaatkan limbahnya itu. Siap Kak, semoga program Sustainable Insight Forum hari ini ya, bisa. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang hadir, terutama dari teman-teman Kadin ini. Saya juga kaget banyak sekali yang hadir. Saya dapat laporan Pak, adanya sebenarnya akan lebih banyak lagi ya, tapi nanti pelan-pelan. Nah, saya bilang tadi dengan Pak Adik, Pak ini step awal dulu Pak, nanti biar mereka nanti lapor ke negaranya, nanti mereka mulai pelan-pelan kontak ke perusahaan-perusahaan. Makanya saya bilang kita buat aja display barang-barang biar dia datang sambil lihat, gitu, sambil dekati. Jadi emang saya berharap teman-teman kalau ada begini jangan menunggu mereka, tapi langsung serang kalau bisa dikasih janji, bisa nggak ketemu Pak ini saya kalau ke Jakarta, nah gitu. Tapi orang-orang tuh dengan marketing ini sekarang harus agak lebih ganas, bukan ganas sih istilahnya, lebih gercep lah. Gercep ya Pak ya, sesuai motonya Pak Prabowo Subianto ya Pak ya. Iya. Lebih gercep. Dan saya lihat teman-teman generasi muda kita sekarang udah mulai hebat tuh, maju dengan berbagai inovasi dan kreasi. Luar biasa, terima kasih Bapak waktunya, Mudah-mudahan mudah-mudahan sukses buat teman-teman Jawa Timur, nanti akan menyusul di provinsi lain. Amin, terima kasih banyak.